Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Politik Lokal. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai politik lokal dalam tinjauan teori Power Cube. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Kiki Puspita Jelita, Satria Darmawan, Rahmat Hidayat, Dilpa Trianda, Ega Mawarti, Fredrik Ferdinand. Teori Power Cube yang dicetuskan Gaventa berakar pada teori gurunya, yaitu Stephen Lucas, dalam sebuah bukunya yang berjudul Power: A Radical View. Lucas menawarkan teori kekuasaan 3 dimensi. Teori 3 dimensi digunakan untuk mengkritik teori kekuasaan lama, yaitu teori kekuasaan 1 dimensi dan 2 dimensi. Bagi Lucas, teori kekuasaan yang lama, baik teori 1 dimensi maupun 2 dimensi, itu tidak lagi memadai untuk digunakan sebagai alat membaca fenomena kekuasaan. Karena teori 1 dimensi melihat kekuasaan dengan berfokus pada satu hal, yakni tindakan pada aktor dan mengambil keputusan atau decision making. Sedangkan teori 2 dimensi juga masih berfokus pada kepentingan subjektif, meskipun dalam bentuk pilihan kebijakan atau bahkan keluhan. Teori 2 ini masih mendasarkan dirinya pada paham tindakan atau behaviorisme dalam memandang kekuasaan. Karena dua teori itu kurang memadai, maka Lucas mendengarkan teori 3 dimensi untuk mengkritik behaviorisme. Dalam memandang kekuasaan, teori 3 memperhatikan aspek pembuatan kebijakan dalam agenda politik dan sekaligus hanya memperhatikan isu aktual dan potensial. Maka dari itu, teori 3 dimensi menambahkan satu hal lain sebagai analisis kritikannya, yaitu politik terbuka maupun politik tertutup atau politik laten dalam kekuasaan. Teori kekuasaan 3 dimensi yang dicetuskan oleh Stephen Lucas menginspirasi Gaventa untuk merumuskan Power Cube, yaitu kekuasaan yang terdiri dari 3 sisi, yaitu level, ruang, dan bentuk. Baik, saya akan menjelaskan konsep Power Cube. Lahirnya teori Power Cube berangkat dari persoalan kekuasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, tetapi belum ada kajian yang mendalam dan komprehensi tentang kekuasaan itu sendiri. Teori Power Cube ini sendiri oleh Gaventa didefinisikan sebagai sebuah kerangka pemikiran untuk menganalisa 3 dimensi kekuasaan, level, ruang, dan bentuk. Manfaat teori Power Cube terletak pada kemampuan membukakan jalan bagi untuk mengeksplor beragam aspek kekuasaan dan bagaimana interaksi aspek-aspek tersebut. Gaventa merumuskan teori Power Cube berdasarkan atas karya gurunya Stephen Lucas yang berjudul Power: A Radical View. Dalam berbagai karyanya, Gaventa mempertanyakan bagaimana level, bentuk, dan ruang kekuasaan. Menurut umum, Gaventa kekuasaan mempunyai 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi level, dimensi tingkatan yang terdiri atas lokal, nasional, dan global. Yang kedua dimensi space, dimensi ruang yang terdiri atas ruang tertutup, ruang yang diciptakan suatu diklaim atau di-create. Yang ketiga dimensi terms, dimensi bentuk yang terdiri atas bentuk yang terlihat, bentuk tersembunyi. Begitu pula dentan konteks antar dimensi kekuasaan yang bisa dilihat dari adanya pengaruh timbal balik saling memberi pengaruh antara ruang tertutup pemerintah dan ruang terbuka pemerintah. Pemerintah atau partai politik membagi isu ke dalam jenis. Yang pertama, isu yang boleh diakses oleh masyarakat luas. Yang kedua, isu yang tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, melainkan hanya boleh dikonsumsi orang yang tertentu. Konsep dan teori Power Cube dapat dijadikan kerangka analisis untuk menjabarkan kekuasaan dalam konteks politik lokal. Kasus-kasus politik lokal dapat dibaca dalam bingkai teori Power Cube. C. Bentuk-bentuk kekuasaan politik lokal. Dalam teori Power Cube dikenal 3 macam bentuk kekuasaan. Pertama, kekuasaan terlihat, kedua, kekuasaan tidak terlihat, dan ketiga, kekuasaan tersembunyi. Pertama, kekuasaan terlihat, fibers power. Bentuk kekuasaan terlihat, fibers form of power, merupakan wujud konsentrasi yang terlihat di ruang-ruang publik atau lembaga
pembuatan kebijakan. Lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, ataupun organisasi-organisasi massa lain adalah contoh bentuk-bentuk kekuasaan yang terlihat. Di samping itu, people's power merupakan representasi kekuasaan terlihat dalam bentuk kontestasi antar aktor kekuasaan baik di daerah maupun di pusat. 2. Kekuasaan yang tersembunyi atau hidden power. Kekuasaan tersembunyi merupakan kekuatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan ini muncul dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan dan privat dari kepentingan untuk mempertahankan kepentingan, maka diciptakanlah halangan-halangan dan gangguan-gangguan yang bisa membendung partisipasi kritis rakyat. Strategi melawan hidden power adalah mendidik rakyat untuk bersuara kritis, mobilisasi massa untuk meruntuhkan halangan-halangan yang diciptakan oleh pihak penguasa dan penggunaan media untuk melakukan perlawanan terhadap isu-isu yang dibentuk oleh para penguasa. 3. Kekuasaan tidak terlihat atau invisible power. Kekuasaan tidak terlihat pada prinsipnya adalah kelanjutan dari kekuasaan tersembunyi. Proses demokrasi di daerah mencerminkan kekuasaan yang tidak terlihat. Contoh kecilnya adalah partisipasi warga masyarakat dalam aktivitas pilkada. Dalam praktek invisible power ini, daerah, keterlibatan para aktor dan elit politik adalah keniscayaan. Pihak yang paling menonjol biasanya elit agama, elit masyarakat, dan elit parpol. Kita tahu bahwa daerah merupakan fokus bersemainya tradisi-tradisi agama. Tak heran para kandidat maupun elit-elit politik akan menggunakan nilai-nilai agama untuk merebut hati rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ruang-ruang kekuasaan politik lokal. Ada 3 macam ruang kekuasaan. Yang pertama, ruang yang tertutup. Yang kedua, ruang yang diperkenankan. Dan yang ketiga, ruang yang diciptakan. Ruang tertutup. Representasi ruang kekuasaan bisa diamati lewat proses demokrasi di daerah. Ruang pertama kekuasaan, seperti dalam teori power cube, adalah ruang kekuasaan tertutup. Ruang-ruang dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan di setting tertutup. Akibat ruang partisipasi publik di daerah tertutup, maka kekuasaan di daerah semakin tidak terkontrol, sehingga penguasa daerah semakin represif melalui cara-cara yang halus. Istilah ini disebut dengan kekerasan simbolik. Contoh terkini ruang tertutup yang dihuni siluman-siluman kekuasaan adalah terbongkarnya jaringan Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, di mana keputusan-keputusan Akil Mukhtar terkait sengketa hasil pemilihan kepala daerah digerakkan oleh siluman-siluman di luar MK. Mengingat ruang tertutup itu beserta para penghuninya, maka strategi untuk menyingkap ruang tertutup adalah menggugat sistem transparansi, menuntut agar diberi hak dan kebebasan mengakses informasi, dan pertanggungjawaban terhadap publik tentang hal-hal yang diciptakan di belakang pintu. 2. Ruang yang diperkenankan. Ruang yang diperkenankan merupakan ruang diatur sedemikian rupa sebagai tempat berpartisipasinya masyarakat luas dalam proses politik daerah. Hal ini berangkat dari tuntutan masyarakat ketika hendak mengonsultasikan atau mengeluhkan persoalan kepada pemerintah. Sebagai ruang kekuasaan, invited space ini tidak hanya hadir di tingkat lokal, tetapi di tingkat nasional dan global. Secara umum, para aktor yang terlibat dalam invited space adalah aparat pemerintah dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dipresentasikan oleh elit agama dan elit masyarakat dengan kolaborasi antara elit birokrasi dan elit ekonomi. Dengan dibukanya invited space di daerah terbuka, maka terbuka pula warga daerah untuk berpartisipasi dalam politik daerah. Warga daerah bebas mengkritik dan menyuarakan berbagai ketimpangan kebijakan daerah. Satu hal penting yang perlu dilakukan dalam invited space adalah penguatan atau strategi memperkuat invited space adalah melalui peningkatan pengetahuan dan keahlian tentang isu-isu dalam melakukan kompromi. Yang ketiga, ruang yang diciptakan. Ruang berada di luar lembaga formal pemerintah daerah yang memang diciptakan oleh gerakan masyarakat daerah sendiri. Di dalamnya adalah sebuah organisasi atau gerakan sosial di daerah terlibat untuk melakukan perdebatan, diskusi, advokasi, dan perlawanan.
Di ruang ini para aktor atau elit agama dan sosial termasuk para intelektual dan aktivis organisasi mempunyai posisi dan memainkan peran yang kuat. Organisasi civil society di daerah, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya dalam pemberdayaan pembelaan hak-hak masyarakat daerah, dengan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri pada tangan pemerintah daerah. Urusan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tentunya dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Namun kenyataannya banyak pemerintah yang tidak aspiratif dan bahkan menyeleweng. Karena itu dibutuhkan climate space sebagai bentuk perkumpulan masyarakat daerah untuk memperjuangkan aspirasinya sekaligus untuk mengontrol kekuasaan daerah dalam beberapa kondisi. Ruang yang diciptakan atau diklaim mempunyai pengaruh dan kontrol yang lebih terhadap beberapa kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat daripada ruang tertutup atau ruang yang diperkenankan invited dari pemerintah. Level-level kekuasaan di politik lokal. Dalam sudut pandang Power Cup, level kekuasaan digolongkan dalam 3 skup, yaitu global, nasional, dan lokal. Ketiga konsep level kekuasaan ini merupakan pintu masuk untuk membahas lapis-lapis kekuasaan, sembari tetap mengakui bahwa spektrum kekuasaan bukan sesuatu yang statis, melainkan bersifat dinamis, yang bisa berkembang secara lebih luas. Yang pertama yaitu kekuasaan di level global. Kekuasaan global mampu menembus batas-batas kewilayahan nasional dan teritori, memasukkan berbagai macam informasi, pengetahuan, gaya hidup, budaya, dan lainnya. Dalam konteks kebudayaan, pola kehidupan sehari-hari masyarakat akhir-akhir ini memperlihatkan berbagai pengaruh yang aman dan kuat dari pola kehidupan masyarakat maupun budaya global. Di titik ini, masyarakat menerima berbagai perubahan cara hidup, gaya hidup, dan pandangan hidup, sekalipun perubahan-perubahan tersebut mengancam eksistensi bentuk-bentuk warisan adat, kebiasaan nilai, identitas, dan simbol-simbol yang berasal dari budaya lokal. Dan dalam konteks politik, kuasa globalisasi termanifestasikan dalam isu demokrasi. Demokrasi yang menyebar seiring munculnya globalisasi kerap menimbulkan berbagai persoalan di era negara. Di Indonesia, problem yang muncul demokrasi yaitu pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998, Indonesia disibukkan dengan konsolidasi demokrasi yang sampai saat ini belum menemukan format ideal. Persoalan lain yang ditimbulkan oleh demokrasi adalah menyerukan liberalisasi dan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya, negara tidak mempunyai kuasa untuk mengatur kedaulatan politik dan ekonomi dalam negeri. Aktor pengaruh dalam konteks kekuasaan global adalah para politisi negara-negara kaya dan elit ekonomi dari korporasi multinasional. Kedua, kekuasaan di level nasional. Kekuasaan nasional tercermin dalam pemerintahan nasional yang secara resmi mempresentasikan warga negara di dalam arena pemerintahan global. Pemerintahan nasional berhak memutuskan apakah akan mengimplementasikan kesepakatan internasional atau tidak. Contohnya, ketika banyak aktivis dunia menggalang kekuatan untuk membuat forum warga negara dunia, pada saat yang sama banyak aktivis yang mementingkan perubahan di tingkat nasional, seperti perhatian pada parlemen, lembaga eksekutif, pengadilan, dan lainnya. Para aktor nasional yang berperan penting dalam menjalin konspirasi dengan agen-agen kapitalis global adalah elit pemerintahan, elit ekonomi, dan elit sosial agama. Ketiga, kekuasaan di level lokal. Dalam banyak konteks, ruang pembuatan kebijakan di tingkat subnasional atau lokal adalah ruang pengaruh yang kritis untuk memegang dan melawan kekuasaan. Dalam konteks kebudayaan, resistensi lokalitas terhadap globalisasi ini menjadi bagian dari paradoks globalisasi. Secara esensial, politik lokal dalam perspektif Power Cup merupakan konstelasi kekuasaan di daerah. Dalam konteks perspektif orientalisme, Edward Said menjelaskan bahwa gerakan resistensi politik lokal, baik dalam konteks politik maupun sosial budaya, merupakan wujud daya kritis baru masyarakat daerah yang dipadukan dengan pemahaman baru tentang identitas. Tujuan kesadaran kritis dalam konteks orientalisme adalah menanamkan kesadaran pentingnya timur,
negara-negara di dunia timur untuk membangun citra tentang diri dan kebudayaan sendiri, bukan lewat kacamata pengetahuan barat. Politik lokal memang mungkin dikooptasi oleh kekuasaan politik global dan nasional. Namun, politik lokal yang mampu dan berani secara berbeda menjadi sesuatu kekuasaan yang harus dipertimbangkan di mata nasional maupun global. Interrelasi antara bentuk, ruang, dan level kekuasaan. Dalam teori Power Cup, kekuasaan diibaratkan sebuah kubus yang memiliki banyak sisi. Lantas bagaimana hubungan antar sisi kubus kekuasaan itu? Bahwa hubungannya adalah masing-masing dimensi bekerja saling berkaitan. Dilihat dari sisi bentuk, kekuasaan lokal terbagi menjadi 3. Yang pertama, visible power. Representasi visible power adalah lembaga-lembaga seperti DPRD, pemerintahan daerah, pemilu kada, pengadilan daerah, dan forum-forum yang menjadi ajang kontestasi kekuasaan. Visible power di daerah memberikan akses terhadap masyarakat daerah untuk berkonsentrasi dan berpartisipasi dalam menentukan kekuasaan daerah. Namun untuk berpartisipasi langsung dalam lembaga formal seperti DPRD, pemerintahan daerah, rakyat belum memungkinkan. Yang kedua, hidden power. Hidden power merupakan kekuatan yang memproteksi sebuah persoalan dan menutupinya agar tidak terekam oleh publik. Dalam hal ini, kaitan kekuasaan tersembunyi dengan politik lokal adalah kultur dan pola pikir masyarakat lokal dalam memandang dan menyikapi kekuasaan. Yang ketiga, invisible power. Invisible power atau kekuatan yang tidak terlihat. Hal ini berkaitan dengan ideologi yang mencoba menguasai masyarakat daerah dan sumber daya alam melalui cara-cara laten, halus, dan praktis. Ideologi yang bekerja untuk ini adalah neoliberalisme. Neoliberalisme dalam konteks politik berupa diterapkannya sistem demokrasi liberal. Seperti kata Fukuyama, demokrasi liberal merupakan bentuk akhir pemerintahan manusia. Selanjutnya mengenai ruang. Ruang di sini artinya dalam pembahasan masalah setiap elemen masyarakat di daerah harus terlibat menentukan apa yang terbaik, sehingga perdebatan dan dialog antar masyarakat di daerah sangat dibutuhkan. Yang terakhir, level kekuasaan. Kemelut politik lokal di Indonesia yang memunculkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah cermin dari pergolakan politik dan kekuasaan di level global. Desentralisasi politik dan ekonomi di Indonesia sangat berkaitan dengan negatif kekuasaan kapitalisme modern di tingkat global.